Apakah suku Karo keturunan dari Raja Batak? Dalam masyarakat Batak Toba, si Raja Batak merupakan eponim, yakni istilah yang digunakan untuk menyebut nenek moyang pertama orang-orang Batak atau bangsa Batak. Dalam setiap sisilah atau trombo, nama ini sekaligus digunakan sebagai nama pribadi leluhur orang-orang Batak. Dalam penuturan atau turian-turian masyarakat Batak, si Raja Batak berasal dari Cianjur Mula-Mula, Samosir. Si Raja Batak diyakini sebagai induk dari marga-marga Batak yang sudah ada saat ini. Diperkirakan si Raja Batak hidup sekitar tahun 1200 atau awal abad ke-13. Jika dihubungkan dengan suku Karo, banyak orang Karo meyakini bahwa Kerajaan Haru merupakan kerajaan Karo pada masa lampau. Kisah riwayat Kerajaan Aru, sebuah negeri perompak yang berdiri di Sumatera Utara. Rajanya digambarkan sebagai penguasa paling besar di Sumatera. Raja Aru memiliki banyak kapal untuk merompak. Menurut Wikipedia, Haru adalah sebuah kerajaan Batak Karo yang pernah berdiri di pantai timur Sumatera Utara dan berkuasa pada kurun abad ke-13 sampai abad ke-16. Pada masa jayanya, kerajaan ini adalah kekuatan bahari yang cukup hebat dan mampu mengendalikan kawasan bagian utara Selat Malaka. Penduduk asli menjalankan kepercayaan animisme, pemena dan juga Hinduisme. Pada abad ke-13, ajaran Islam datang dan kemudian juga dipraktikkan bersamaan dengan ajaran asli setempat yang sudah ada. Ibu kota Haru terletak dekat dengan kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Penduduk kerajaan Haru dipercaya merupakan keturunan orang-orang Karo yang menghuni pedalaman Sumatera Utara. Mungkin masih ada hubungan antara Raja Batak dan suku Karo, karena sama-sama terjadi di abad ke-13. Asal-usul suku Karo. Jaren voor Christus bewogen agrarisch stamvolk van oud-Maleërs uit Zuidoost-China zich naar het Maleise schiereiland en naar voor-Indië. Toen later vlerken werden aangebracht op de prauwen waarmee zij de rivieren bevoeren, werden deze zeewaardig. Dit veranderde het volkswezen van landbouwers in dat van zeevarende handelaars die uitzeilden naar verre en vreemde kusten. 2000 jaar voor Christus landde een groep aan de oostkust van Sumatra. Zij beoefende er als van ouds de landbouw. De landhonger dwong haar de kust achter zich te laten in het binnenland. Begini kisahnya. Sejarah munculnya menurut cerita rakyat. Etnis Karo berasal dari India Selatan yang dekat dengan Myanmar. Konon di sana ada seorang maharaja yang kaya, sakti dan berwibawa. Ia tinggal bersama permaisuri dan anak-anaknya. Adapun salah satu anak perempuannya bernama Miansari. Ia adalah gadis yang sangat cantik. Maharaja tersebut memiliki seorang panglima yang sangat sakti dan disegani oleh semua orang. Ia bernama Karo. Suatu ketika, Maharaja ingin mencari tempat baru dan mendirikan kerajaan di wilayah lain. Ia kemudian memerintah seluruh rakyatnya untuk bersiap-siap pergi ke pulau seberang. Ketika akan melaksanakan perjalanan, Miansari ikut dengan kapal rombongannya Karo. Hal ini disebabkan karena mereka berdua jatuh cinta secara diam-diam. Saat dalam perjalanan, rombongan sampai di Pulau Pinang. Mereka dipersilahkan oleh Maharaja untuk mempersiapkan bekalnya lagi. Setelah itu, Maharaja memerintah untuk berlayar lagi ke pulau yang berada di selatan Penang. Namun di tengah perjalanan terjadi badai besar yang kemudian memisahkan rombongan Maharaja dengan rombongan Karo. Miansari yang berada dalam rombongan Karo kemudian melarikan diri dan tidak berusaha untuk mencari rombongan Maharaja. Karo dan Miansari kemudian menikah lalu mencari tempat aman untuk melanjutkan kehidupan mereka. Setelah sekian lama mencari tempat bagus, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang sama dengan negerinya terdahulu. Daerah tersebut bernama Mulawari yang berseberangan dengan Seberaya. Dengan demikian, Karo dan Miansari serta rombongannya adalah pendiri kampung di dataran tinggi yang sekarang bernama Tanah Karo. Perkawinan Karo dan Miansari ini melahirkan 7 anak, yang mana anak pertama dan keenam adalah perempuan, sementara yang terakhir adalah laki-laki. Mereka adalah Corah, Unjuk, Tekang, Kiri, Pagit, Jile, dan Maherga. Maherga ini setelah dewasa menikah dengan anak Tarlon yang bernama Cimata. Tarlon adalah saudara bungsu dari Miansari. Maherga dan Cimata ini kemudian memiliki 5 anak laki-laki yang merupakan induk dari marga Karo. Adapun kelima anak Maherga adalah Karo, Ginting, Sembiring, Perangin-angin, dan Tarigan. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi marga-marga yang ada di suku Karo. Sangat disayangkan, belum ada informasi yang jelas kapan kisah ini terjadi. Apakah sebelum kerajaan Haru ada atau sesudahnya? Atau mungkin sebelum Raja Batak ada, karena orang India pertama kali berlayar pada tahun 3 sebelum Masehi. Dan sama halnya dengan kisah Raja Batak,
Kisah ini hanya tradisi lisan dan belum ditemukan bukti-bukti yang bisa menjadikan kisah ini sebagai kisah historis. Suku Karo dan Kerajaan Haru. Berbeda dengan Raja Batak dan asal-usul suku Karo yang hanya cerita rakyat turun-temurun, Kerajaan Haru merupakan kerajaan yang benar adanya. Banyak catatan-catatan yang membahas dan menyebutkan kerajaan ini. Catatan sejarah terawal yang menyebutkan Kerajaan Haru adalah berasal dari catatan Tiongkok dari dinasti Yuan, akhir abad ke-13 sebelum Masehi. Kerajaan ini juga disebut-sebut dalam sumber catatan Tiongkok dari zaman berikutnya, yakni Yingya Shenglan dari zaman dinasti Ming, dan masih banyak catatan-catatan lainnya. Apa hubungannya dengan suku Karo? Banyak masyarakat Karo meyakini Kerajaan Haru merupakan kerajaan Karo pada masa lampau. Tapi setelah saya mencari info tentang ini, tidak ada satupun nama atau marga Karo yang tertulis di masa Kerajaan Haru. Atau apakah mungkin Kerajaan Haru sudah ada sebelum Karo dan Mensari sampai di tanah Karo? Otomatis Kerajaan Haru bukanlah kerajaan Karo. Raja Batak. Keberadaan Raja Batak sebagai tokoh historis sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan antropolog. Istilah Raja Batak lebih sering muncul dalam mitos, legenda, dan tradisi lisan daripada dalam bukti sejarah yang terdokumentasikan. Sumber cerita Raja Batak. Tradisi lisan. Raja Batak sering dianggap sebagai leluhur mitologis orang Batak, terutama dalam tradisi Toba. Menurut cerita, Raja Batak tinggal di wilayah Pusuk Buhit yang dianggap sebagai tempat asal-usul orang Batak. Pusuk Buhit adalah sebuah gunung di sekitar Danau Toba yang memiliki makna spiritual dan historis dalam kebudayaan Batak. Sampai saat ini belum ditemukan bukti tertulis atau arkeologis yang dapat mengkonfirmasi keberadaan Raja Batak sebagai tokoh historis. Cerita tentang Raja Batak lebih berfungsi sebagai bagian dari kosmologi dan identitas budaya orang Batak. Perspektif sejarah. Mitos leluhur. Dalam banyak budaya tradisional, figur seperti Raja Batak seringkali adalah tokoh simbolis yang digunakan untuk menjelaskan asal-usul suku atau kelompok tertentu. Raja Batak dalam tradisi ini lebih mirip dengan tokoh legendaris yang mencerminkan kebesaran dan kesatuan sebuah komunitas. Orang Batak memiliki sistem sosial yang kompleks, seperti marga dan adat, yang menunjukkan bahwa mereka telah berkembang sebagai masyarakat dengan struktur sosial tersendiri. Keberadaan Raja Batak mungkin mencerminkan kebutuhan masyarakat tradisional untuk menciptakan figur pemersatu dalam narasi asal-usul mereka. Jadi, apakah suku Karo keturunan Raja Batak? Dalam tradisi Toba, dikenal cerita tentang Raja Batak, yang dianggap sebagai nenek moyang dari suku-suku Batak. Namun, suku Karo memiliki mitos dan sejarah leluhur yang berbeda. Suku Karo menunjukkan sistem marga. Dalam tradisi Toba, dikenal cerita tentang Raja Batak. Yang dianggap sebagai nenek moyang dari suku-suku Batak. Namun, suku Karo memiliki mitos dan sejarah leluhur yang berbeda. Karo menonjolkan sistem marga seperti ginting sembiring, karo-karo, tarigan, dan perangin-angin sebagai inti dari struktur sosial mereka. Tidak ada bukti kuat bahwa suku Karo adalah keturunan langsung dari Raja Batak dalam tradisi Toba. Hubungan ini lebih cenderung merupakan bagian dari narasi umum yang menyatukan berbagai suku di Sumatera Utara, meskipun masing-masing memiliki asal-usul dan cerita leluhur yang khas. Kesimpulan, suku Karo memiliki identitas dan sejarah yang mandiri. Meskipun ada hubungan budaya dan geografis antara Karo dan kelompok-kelompok lain di Sumatera Utara, klaim bahwa mereka adalah keturunan Raja Batak merupakan bagian dari interpretasi secara kolektif yang tidak sepenuhnya mencerminkan perspektif tradisional suku Karo.